Oke, selamat bergabung kembali di Tandang Tanya Jawab Tentang. Kali ini kami bertandang ke Black Label Roastery. Satu roastery yang luar biasa karena ada di mana-mana dan selalu menjadi pembicaraan. Salah satu kopi yang cukup layak untuk dicoba dari Black Label Roastery. Black Label Roastery adalah satu roastery yang dikemudikan oleh Mas Johan Ade. Apa kabar Mas Johan? Baik Mas. Terima kasih ini sudah berkenan kami tandangin. Hari ini kita bertandang ke Bilangan Gamping, langsung di markas Black Label Roastery. Piye Mas kopi ning Jogja saiki Mas? Kopi ning Indonesia ding ya? Apa piye kabare sih Mas? Kabarnya baik, Ya. sehat, tetap berkarya. Hmm. Ya wis, jarang keluar, Jarang keluar ya. jarang keluar. Jatil masih ra Mas? Ya kadang-kadang Kadang-kadang ya. Oke. obat rindu. Hmm. Gimana Mas? Ini mau Ayo. ngobrolin apa? Ini sebenarnya kita mau ngobrolin soal Mas. Apa-apa? Cerita tentang perjalanan Mas Johan dan juga bagaimana proses histori kopi di Jogja Mas, karena kan selama ini banyak yang terputus ya Mas ya. Orang tuh selalu tahu tiba-tiba kopi ki ngene sing tak ngerteni ya kopi mung iki, kayak ra ngerti ngono kan, ngono lho Mas. Padahal sebenarnya ada satu pepatah bilang bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena kalau kita belajar sejarah maka kita tidak akan masuk di lubang yang sama, ngono lah Mas. Iya, Karena sejarah iya. kan mengajari kita banyak pengalaman ya Mas ya. Jadi Iya. orang baleni ngono loh. Betul. Nah, gue sih Mas. Nah, Mas Johan ini kan salah satu alhamdulillah sekali masih bisa kita temuin, kita sambangi dan kita curi waktunya untuk ngobrol sama kita di Tandang Tanya Jawab Tentang. Piye gue Mas ceritanya Mas? Iya. Saka ngendi ya? Sejarah kopi di Jogja. Iya, ceritanya Sejarah- kan Mas Johan itu masuk ke kopi, apakah serta-merta masuk kopi atau enggak sih? Enggak. Oh enggak ya. Enggak. Awalnya malah bukan di kopi ya. Awalnya bukan di kopi, jadi kalau ngomong dari sejarah kopi di Jogja dari aku mulai gitu ya, awalnya memang pekerjaanku dulu di dunia F&B pertama kali, kerja di toko donat lah, Oh, toko donat Mas malahan yo. tapi brand Amerika. Oh, Amerika. Oke. Neng Gramedia kayak udu. Oh iya, Oh ya. gitu. Nah, terus kebetulan di sana aku juga diajarin tentang kopi, di training tentang kopi. Waktu itu ya kopi hanya sebatas kopi hitam, dan brewingnya waktu itu ya sudah metodenya sebenarnya sudah metode VCT, dipakai mesin, ya pakai mesin, pakai paper filter juga gitu. Nah, kalau pada saat di zamanku itu aku kenal kopi dan terus akhirnya sambil ke sana kemari main itu ya pernah mampir dulu sering mampir di warungnya si Mas Koko. Mas Koko. Dulu dia punya angkringan di Babarsari dia. Oh. Ini karo gaple kae. Dulu namanya udah Prada juga ya Mas? Aduh, aku Belum, lupa ya belum. namanya. Belum ya. Apa kopi teras Pak ya? Oh, kopi teras. Apa kopi apa ya? Lupa aku. Hmm. Tuh, nah terus setelah aku selesai dari kerjaan di toko donat itu, aku mencoba berpindah pekerjaan lah istilahnya. Gitu. Pengennya sih kerja kantoran, ben gleleng gitu. Nah, iya. Ternyata song malah. Ra cocok. Nggak cocok. Bukan apa ya? Bukan feelku di situ ternyata gitu. Gitu ternyata. Nah, wah itu 6 bulanan. Nah, habis itu kan Jogja sudah mulai di era 2000-an berapa itu ya? 2045 itu udah mulai kafe di Jogja, coffee shop, ada Ulala di Lipo Mall. Iya. Dulu namanya belum Lipo Mall ya? Heeh. Tuh ada Ulala, terus ada yang ada tempat biliarnya depannya Ulala tuh apa ya dulu? Itu salah satu coffee shop yang mempunyai mesinnya 2 grup, ada 2 unit di situ. Aku lupa namanya. Wedan. Punyanya Bu Dokter itu nggak salah.
Karena temanku kerja di situ, aku sering nongkrongnya di situ gitu. Terus ada Red namanya di Utara Galeria, tempatnya kecil gitu. Ya waktu itu memang kecil tapi udah kelihatan metropolitan. Iya. Gitu. Udah espresso base banget lah ya. Espresso base, sudah pakai mesin espresso gitu ya. Terus ada lagi namanya, wah banyak banget. Nah terus setelah itu aku jalan-jalan lagi, sering nemu ya kopi tradisionalan. Tradisionalan kan banyak itu. Kalau di tradisionalan, kalau nongkrong sama teman-teman kerjaan itu di tempat nongkrongan gitu. Tapi kalau temen yang dari kafe ya nongkrongnya pasti di coffee shop kebanyakan. Iya. Tuh, nah terus mulai di coffee shop tuh aku dari waiter, bukan langsung dari bar. Ngeri tenan. Waiter bahasa ya dulu masih waiter gitu. Dari Jadi servis berarti ya? Dari servis itu, dari pelayanan gitu. Nah, setelah dari waiter, selang 1 tahun lah karena barnya ada yang out keluar, aku ditawarin mau nggak ngebar gitu. Dan kamu dulu pernah ada basic di coffee shop juga gitu, akhirnya kamu ngebar aja. Oke, akhirnya aku mau ngebar, diajarin bla 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 kayak gitu. Ya udah ngebar. Nah dari ngebar itu masih penasaran, jane iki lek gawe iki kepiye gitu, yang presisinya bagaimana. Nah sering di situ ada event di Jogja, ada event pameran mesin espresso, terus bareng ada distributor kopi gitu. Dulu kopi lokal Indonesia jarang ditemui dulu. Yang di toko donat itu juga kopi impor ya Mas Udan? Enggak, kalau itu malah kopi kopinya dari lokal. Lokal. Kopi Toraja waktu itu. Toraja. Karena di tahun 2000-an itu nek enggak salah ya. Perusahaan luar yang di Indonesia kan nggak boleh menggunakan bahan baku dari luar. Dari asalnya nggak boleh toh. Tuh. Tapi standarnya dari sana, makanya kopinya dari sini gitu. Tapi kalau kopi di sini kan cuma hanya perusahaan industri roastery kan paling cuman sedikit kalau dulu. Jakarta sih udah ada. Tahun 2000-an udah ada. Banyak tuh. Nah, terus berpindah-pindah dari waiter ke bar ya udah. Akhirnya sampai ke perhelatan pendekar-pendekaran kopi. Ngeri tenan. Tapi kompetisi gitu. Karena kalau ngomong julid kalau dulu itu lebih lucu. Piye Mas? Kok iso julid lu lucu lho. Saiki berarti ra lucu Mas Garing ya. Lucunya beda sih sama sekarang. Saiki nek lucu nganu dadi stand up komedian atau dadi komika ya Mas Cikur. Nek dulu itu ya, aku masih kelingan nek Vicky ya nek ndolop nek podel iki wis ngawur. Jadi ya ngorder kopi ngono misalnya. Misal nongkrong rodeknen iki. Itu ditonton espresso-nya yang keluar dari sput portafilter itu. Nah, nek mampet itu wah mampet dadi barista. Wong arep ngeceni to. Jake dinteni ning arep kono. Gitu. Nah, nek ngocor, wah ejakulasi dini. Cengguyu lah. Jagri terus Serius gitu. Nah, kan tadi dulu dengan adanya seperti itu tuh wah, jadi orang justru semakin kuat untuk belajar mencari ilmu itu gitu. Contohnya ya mencari ilmunya kalau zamanku itu Cikopi lah. Cikopi, tapi saya membayangkan di masa lalu itu kan nggak semudah sekarang ya Mas ya. Otodidak atau sharing bareng teman atau bagaimana Mas cara memperdalam ilmu? Memperdalamnya ilmu itu yang pertama ya mencari informasi ya terutama di Cikopi itulah. Di Cikopi atau di YouTube gitu. Zamannya udah ada YouTube lah. Nah, ketika kita bertemu sesama barista, kita baru ngomongin tentang pembicaraan tentang tekniknya. Tekniknya. Barista itu sebenarnya teknik loh. Teknik gitu. Tekniknya, ngomongin teknik. Oh iya, kalau di ini informasinya kopi itu diekstrak dengan waktu sekian sampai sekian detik bla 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 gitu. Hasilnya tuh harus sekian gitu. Baru kita
cicipin kok espressonya. Kalau espressonya itu dinilai oke, menurut kita nyaman di mulut, nah baru lanjut ke produk berikutnya. Kayak gitu kalau dulu. Jadi kalau otodidak terus dapat materi ya kita kadang gratisnya adalah ketika kita bekerja, perusahaan kita atau owner kita dulu membeli mesin espresso biasanya kan di training sama distributornya. Iya, betul. Gitu kan. Nek sekarang kan nggak perlu training karena sudah bisa. Iya. Kayak gitu. Betul, Nah, dulu di training sama distributornya. Nah, disitulah keuntungannya gitu loh, kesempatannya gitu. Jadi dari setiap informasi A, B, C, D beda-beda ini, nah kuncinya ada di diri kita. Kita mau mengemasnya skill ini mau bagaimana gitu. Nah, kita cukup hanya gitu-gitu aja ya nggak maju-maju. Akhirnya ya terus berhenti. Tapi kebetulan aku sukanya Explore terus ya Mas explore ya. terus. Sampai Jadi, ini. sampai dapat tuh pokoknya. Gitu. Nah, kalau terus sejarahnya di Jogja itu ya setelah itu ya terus bermunculan coffee shop. Setiap tahun selalu ada coffee shop baru. Terus banjir ribuan coffee shop sampai sekarang. Tapi seneng aku di Jogja banyak coffee shop. Bukan senengnya itu ya karena yang diobrolin kan apa ya, waktu itu tidak mesti ngobrolin kopi kalau zamanku. Kalau nongkrong itu nggak mesti ngobrolin kopi. Tapi kalau sekarang kan ngobrolin banyaknya kopi ya. Tapi ya entah, kalau anak-anak muda nggak tahu. Sekarang sih ya kadang kopi kadang enggak sih Mas, malah oke-oke ngomong ke nganu liane tuh. Apa ya misalnya apa game misalnya kan gitu ya, pusreng bareng gitu kan. Wah, aku Gitu sudah sih. ngerti nih. Ngerti. Itu secara kayak gitu gitu. Nah, cuman Nanti- Sebenarnya kan Mas Johan itu selain dari tadi misalnya dari waiters, kemudian juga lalu jadi barista dari mungkin dari junior. Kalau saya bayangin dulu ya Mas ya, mungkin dari junior barista lalu jadi barista, kemudian ada jenjang-jenjang berikutnya yang pernah ditempuh pasti ya Mas ya. Gimana Mas proses untuk berubah ke tertentu gitu ya, misalnya yang sebelumnya dari waiters itu kan kita sangat teknis gitu ya, kemudian berkembang ke manajemen tengah atau mungkin pelayanan. kemudian naik lagi ke manajemen Ya. atas. Itu kira-kira ini mungkin proses yang perlu diceritakan ke teman-teman Mas, karena ternyata oke. itu tidak ujuk-ujuk loh Mas, kan prosesnya kan panjang dan kemudian menempuh waktu yang tidak sebentar. Saya tahu maksudnya. Perbedaan dulu sama sekarang, bila dulu itu ketika kita bekerja dari industri F&B-nya itu sebenarnya sudah bagus. Dalam arti penataannya itu, Penjenjangan gitu ya. jenjang karirnya itu jelas. Dalam arti, oh kalau kamu sebelum menjadi di bagian FB service, kan F&B kan dibagi dua nih, FB service sama FB produk. Kalau FB produk itu kan di dapur. Kalau FB service itu kan di bagian pelayanan di depan. Kayak bar itu FB service. Kasir tuh FB service, FO tuh FB service. Jadi terus pokoknya di bagian depan tuh service lah gitu. Nah, kalau di FB service itu kita berawal biasanya ya dari waiter atau waitress untuk perempuan. Nah, ketika kita sudah cukup mampu dinilai melayani terhadap customer, terus kita tahu tentang produk, knowledge produk, tentang detail produk, sampai kita tahu isinya apa saja. Nah, ketika kita berpindah ke dalam sebuah posisi yang lebih tinggi, itu tuh kita lebih mudah gitu loh. Contoh, misal kita jadi waiter. Jadi waiter kita hafal produk nih, ABCD itu hafal, terus akhirnya jenjang karirnya naiknya ke posisi level di kasir misalnya. Nah, ketika di kasir ya kita kan lebih mudah untuk menginput produknya, terus ketika komunikasi dengan customer juga lebih mudah kan, berawal dari situ. Nah, kalau dia pindahnya ke bar, nah kita sudah nggak perlu takut lagi untuk detail produk, tapi karena kita dari service sudah tahu, oh mulai dari gelas dulu, oh ini pilsener itu untuk bir, hurricane itu untuk minuman ini, highball itu untuk minuman golongan apa, misalkan bisa pakai ST atau pakai vodka sama cola misalkan kayak gitu.
Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Jadi kita tahu gitu loh. Nah, sehingga karirnya itu naiknya pas. Nah, berjenjangnya ini step-step langkah-langkahnya ini dulu dari industri F&B-nya, dari staff manajemen itu sudah menggunakan langkah yang baik, langkah yang tepat. Oh, ini jenjang karirnya begini. Nah, naik sekarang mak bedunuk jadi barista gitu ya, karena konsepnya sudah berbeda. Gitu, konsepnya sudah berbeda. Wajar jika saat ini ditemukan coffee shop yang ngelamar barista, dia baru 3 bulan, terus dia apply jadi barista, diterima, hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, ya wajar. Jadi dari pihak coffee shop itu sendiri yang harus selalu untuk memberikan tekanan, pekerjaan, evaluasi, itu ya harus dari mereka. Gitu. Kalau mau bagus ya dia bisa ngambil konsultan atau bisa ngambil orang yang lebih senior gitu. Perbedaannya ada di seperti itu gitu loh. Nah, tapi kalau kita di saya zaman dulu itu, kita kalau pas ngeplay itu kita nyadar sih, wah aku belum pernah di bar gitu, aku waiter aja lah gitu. Itu nyadar itu. Nah, sekarang itu Kepedean ya. wah PD boleh tapi terlalu tinggi kayaknya. Seperti itu. Nah, itu repot. Itu sebenarnya membunuh diri ya, membunuh karakter diri sendiri. Iya. Itu jadi step-stepnya seperti itu gitu loh. Nah, makanya kalau kita sering nemui coffee shop atau terutama coffee shop, kalau restoran pasti rule and regulation-nya jelas pasti. Aku tahu itu. Walaupun dia buka resto pertama pasti servisnya pasti udah ketata gitu. Tapi kalau di coffee shop, kalau brand nasional greeting-nya mesti bagus. Tapi kalau brand lokal belum tentu punya greeting gitu. Betul. Nah, soalnya kalau dulu itu ada sebuah SOP, salah satu SOP kita memberikan greeting ke customer itu ada waktunya, maksimal kamu 30 detik customer memasuki area kamu harus greeting gitu. Gitu. Nah, namanya adalah screen of service kalau di FB itu. Gitu. Screen of service macam-macam, ada 6 step to customer, top 10 service dan lain sebagainya. Nah, sekarang coffee shop apakah punya itu gitu? Nggak ada. Itu bayar orang-orang yang sudah berpengalaman. Iya. Nah, kan artinya kan sebenarnya Mas ada perbedaan yang cukup mendasar ya di masa lalu dan sekarang ya. Salah satunya adalah bahwa kalau saya keliru dikoreksi Mas ya. Teman-teman yang di dulu itu mereka melampaui waktu yang tidak sebentar untuk sampai di posisi tertentu. Misalnya contohnya barista gitu kan. Nah, sekarang ini punya kecenderungan lebih cepat. Orang yang mungkin baru berapa kali pelatihan atau mungkin ikut kelas di kelas di sekolah tertentu gitulah, akademi tertentu begitu ya. Kemudian datang jadi barista begitu kan. Dan ternyata di perjalanan waktu dia bosen Mas, ngilang ngono loh Mas. Nah, saya beberapa kali ngobrol sama teman-teman owner coffee shop gitu ya, itu sekarang nih keluhannya relatif sama Mas. Misalnya soal bagaimana sih pengelolaan SDM yang pas, yang tepat di masa sekarang, karena bisa jadi hari ini kita dapat barista bagus Besok nih, besok tiba-tiba dia udah nggak masuk gitu aja gitu lah ngono loh Mas. Nah, pendekatan apa sih yang harus kita lakukan kalau dari pengalaman Mas Johan yang sudah cukup lama di segala level ya menurut saya ya, karena Mas Johan tadi cerita mulai dari di service, kemudian sampai konsultan, kemudian jadi roaster dan menjadi juri di beberapa bidang. Ini kan tentu bukan hal yang petah-petah tiba-tiba jadi gitu kan Mas, tetap berproses loh Mas. Ya, kita ketika merekrut itu ya jelas terus jangan mumpung ada terus direkrut gitu. Nah, kalau di saonone bahasa nih Mas. Saonone gitu. Jangan seperti itulah. Jadi ketika merekrut ya di interview. Yang menginterview siapa? Ya kalau bisa ya yang di bagian SDM lah gitu. Bagian SDM itu kan biasanya dia tahu tentang berbagai hukum, terus tahu tentang masalah personal, itu kan dia paham gitu. Nah, setelah di interview bagian itu biasanya
interview sama usernya. Usernya itu siapa? Usernya itu misalkan supervisor kafenya atau manajer kafenya gitu. Ini aku habis interview sama ini. Secara interview dengan saya, orang ini memiliki kepribadian yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini masuk secara kepribadian. Nah, dia sudah memfilter dulu. Entah kalau secara skill. Jatah skillnya, tentang pengalamannya, sama usernya. Usernya ya misalkan ya manajernya itu, atau supervisornya kafenya itu, atau headnya gitu. Nah, setelah masuk ke level ini di interview secara teknis bagaimana nih masuk atau enggak gitu. Misalkan secara teknis tidak, kembalikan lagi ke HRD ya. Terus nginfo ke HRD, wah ini secara teknis kurang ya. Ini yang kita butuhkan tuh dia butuh yang berpengalaman, tahu tentang ini gitu. Oh ya udah. HRD pun juga tidak memaksa. Oh ya udah, kita cari lagi gitu. Nah, dengan cara seperti ini sebenarnya sudah memfilter sebuah fondasi tim yang sangat bagus untuk operasional itu sendiri. Tapi kalau kita baik konco, itu ada lowongan, mau nggak temanku cari barista? Kamu kan sering brewer di rumah atau sama teman-temanmu gabung join akhirnya. Ya akhirnya di sini nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi dari situ sudah difilter dulu gitu. Pas merekrut ini. Apalagi coffee shop di Jogja ini kan banyak SDM-nya kurang. Sehingga ya mereka banyak yang keluar, banyak yang masuk. Tapi menurutku dengan negara berkembang ini wajar seperti tempat kerja-kerja di luar deh. Menurutku loh ya. Mas? Nah, kalau di luar itu dulu ketika aku di kapal pesiar atau di agensi itu, kita dapat informasi kalau orang-orang di luar negeri, misalkan di US atau Eropa gitu tuh, anak-anak muda di sana itu kerja itu hanya di hari Sabtu Minggu. Bukan, justru enggak, bukan Sabtu Minggu. Senin Selasa. Iya, Senin Selasa misalkan. Iya. Lanjut. Kira mau santai Mas, lanjut. Aman. Senin Selasa gitu. Nah, terus Rabu enggak. Kamis kerja. Jumat, Sabtu enggak. Enggak apa-apa, lewat baik. Masuk aja, Mbak. Aman, Mbak. Lewat sini. Awas, tasmu. Nggak apa-apa, ada kameranya 3 Mbak, bisa pindah-pindah nanti. Nah, yang hari Jumat, Sabtu itu nggak kerja apa? Ya dia dugem. Oke, ya. Nah mungkin di sini gitu sekarang. Konsepnya gitu ya, udah nggak buat sebagai mata pencaharian ya Mas ya? Ya enggak. Tapi kebalik, kalau sana negara maju, sini sedang negara berkembang, itu sih nggak tepat. Iya sih, oke. Itu sih nggak tepat. Itu. Nih, artinya kan Mas Johan itu pernah punya pengalaman bagaimana kemudian mengelola satu tim gitu ya Mas ya, yang mungkin rumit, mungkin tidak punya komitmen, mungkin menyebalkan gitu ya. Kui piye Mas menjaga ritme untuk tetap sehat secara pikiran gitu ya, tetap semangat untuk optimis gitu ya, karena aku pikir kan persoalan yang sampai sekarang nggak habis-habis itu kan soal SDM ya Mas ya. Hampir kalau misalnya bicara pasti SDM. Bahkan beberapa orang akhirnya memilih untuk wis tak handle dhewe wae lah, aku soalnya saiki urung ketemu format yang paling tepat. Bagaimana untuk bisa training gitu kan. Sama kayak saya juga Mas, aku kan yang dongengi saiki. Aku 2 gelombang terakhir akhirnya aku evaluasi besar. Wah, aku ketoke kudu adaptasi iki, kudu sinau neh sik iki. Karena salah satunya melipir neng senior-senior itu adalah aku ngasuh kawruh Mas. Karena itu kami itu konsepnya, bahkan misalnya aku cerita sama Akrom, aku cerita sama Om Koko sebenarnya hampir sama. Cuman kan akhirnya iki yo aku kan modelnya golek sing unskill tak didik tenan telu 15 sasi ngono ya. Tapi iki saiki iki lagi rong sasi wis melarikan diri gitu kan. Ora kuat-kuat kan Mas Donan. Batinku apa aku terlalu atos ngono ya. Berarti aku kudu sabar meneh ngono lho Mas. Lah kuwi lah Mas sebenarnya. Ya hubungan persuasif sih paling. aku dulu gini ketika di operasional tuh. Ketika di operasional aku pernah punya supervisor
memiliki karakter beda-beda. Ya, belum lagi si supervisor ini mereka juga punya anak buah lagi yang berbeda-beda. Nah, saya bekerjanya secara level aja, secara level. Misalkan aku melihat anak buahnya si supervisor ini kerjaannya nggak beres, nggak sesuai ini. Ya, yang tak ajak ngobrol, yang tak ajak komunikasi ya si supervisornya. Gitu. Si supervisornya. Memang mereka ada yang mutungan misalkan. Gitu. Nah, ketika mutungan aku tahu gitu, oh dia mutung, oh mungkin suaraku pagom misalkan. Ya kan gitu. Gitu itu sering itu. Nah, biasanya muda itu kan gitu. Oh, ora iso ngene. Oh, wah itu kan. Nah, akhirnya aku ngobrolnya adalah ketika kita santai, kita rileks, udutan itu ngomong ke hobi biasanya. Mencair biasanya. Cooling down lah ya Mas. Cooling down itu. Nah, setelah itu kita memiliki persepsi, memiliki kesukaan yang sama, biasanya itu mencair. Gitu. Nah, biasanya salah satu itu yang memulai duluan ngomongin tentang bab sama sumber masalahnya gitu. Aku sering kayak gitu, ngalamin kayak gitu sering gitu. Pernah yo ngono. Yo ini garapan dhewe nah yo. Ya aku nggarap dhewe ya iso, tapi kan nek aku nggarap dhewe ya kerjaanku bakal nggak rampung yang lain gitu kan. Kerjaanku ya nggak hanya menyelesaikan itu, levelnya kan udah beda gitu. Betul. Nah, kalau kita egois dengan cara kita sendiri ya nggak jalan nih operasional. Kita harus benar-benar pas gitu. Untuk memilih sebuah keputusan itu bagaimana itu harus pas. Nah, jadi berhasilnya kafe atau enggak itu tergantung dari leader. Betul. Dimanapun itu. Gitu. Itu tergantung dari leader. Walaupun si timnya itu katakanlah dia nggak orang berpengalaman, tapi dia cara mendidiknya bagus, tepat, ilmunya masuk, mesti pinter. Tapi nendak ya udah nggak bisa. Makanya kita sebagai leader harus memiliki sebuah leader planning ship itu untuk apa ya planningnya. Besok aku mau memberikan materi ini nih, sehingga mereka penasaran, sehingga mereka nggak pergi. Wah, aku di sini dapat ilmu ini, aku di sini dapat ilmu ini. Nah, ilmu ini kita berikannya ya oleh nyontek ya bertahap, det. Nah, langsung dintek ke kabeh, det. Kayak dosen ya wis. Besok harus materi opo gitu. Berarti menjaga rasa penasaran ya Mas kuncinya. Menjaga rasa penasaran gitu. Memang itu sih. Nah, kuncinya dari situ karena kalau apa ya sih? Sebenarnya kalau pekerjaan sekarang itu jauh lebih mudah dibanding dulu. Betul. Saya kan kabeh nganggo alat-alat ya Mas yo. Iya. Wis kok pemain alat kabeh. Sekarang lebih simpel sih menurutku daripada. Tapi kenapa ya? Banyak orang yang nggak atau merasa kerjaan mereka merasa berat gitu loh. Sakjane iki sing marai berat iki mung kehidupane yo. Ketoknya pikirane Mas iya. Kan ngono. Sebenarnya satu ya. Dulu di zamanku itu kalau ada kita ngerekap sales nih kan kita narik data dulu nih. Terus kita input ke Excel. Total salesnya food berapa, beverage berapa, total berapa, potong pajak berapa, terus pembayarannya cut apa aja, cashnya berapa gitu. Nah, sekarang kan udah kebaca dari POS. Oh bener. Penak ya Mas Joni ya, iya kan? Gampang toh. Seharusnya lebih produktif berarti ya Mas lebih ya. Produktif harusnya. Gitu. Nah, dengan mudahnya itu, menurut saya mereka yang bekerja di industri ini, F&B ini tidak meningkatkan ilmunya. Justru malah meninggalkan ilmu-ilmu yang dulu. Iya, contohnya, yang lama. Kita sebagai pengelola misalkan, kita kan harus tahu namanya average spend money customer. Ya, rata-rata. Ya kan? Rata-rata mereka belanja itu berapa. Sehingga kita bisa menghitung target kita berapa. Kita achievement-nya tembus atau enggak gitu. Itu kan dari apa kita tahu. Misalkan begitu customer datang kan kita mencatat, oh ada 2 orang, kita input 2 orang. Kan ngitungnya dari situ average. Iya, betul. Ya toh? Nah, kalau mereka tidak mencatat jumlah customer yang datang ke kafenya, dia tahu bahwa tempat itu ramai atau enggak itu dari mana unsurnya. Iya kan? Betul.
Dari mana ya? Jadi tidak berbasis data. Tidak berbasis data. Nah, Basisnya asumsi. Asumsi ini kayak Dewi lagi golek Nomor. Itu. Nah, mereka menghilangkan dari sisi itu mungkin sehingga tidak memiliki data. Dan akhirnya ketika dia ditanya, gimana hari ini rame penuh gitu. Omset piro? Omset berapa gitu. Nggak bisa jawab. Padahal di zamanku dulu setiap jam itu kita harus tahu kita omset berapa, Lebu piro, masuk berapa, customer jumlahnya berapa packs gitu. Kenapa begitu ya? Karena kita harus menghitung berapa nih kita harus ini tembus atau enggak. Gitu. Itu udah tahu gitu. Nah, karena kenapa kita harus begitu dulu ya? Karena kita pada saat kita kerja kita di training dulu. Training bekerjanya begini, step-stepnya begini, nggak langsung ke lapangan gitu. Nah, sekarang training tidak ada, adanya pingpong. Nah, kalau di lingkungan kerja di Indo ya, di Indonesia ini kan yang sewu loh ya. Sukanya mesti menurutku itu saling lempar. Pingpong kuwi mau ya. Pingpong kuwi mau. Atlet ya ora padahal. Cina sing menang nek ngomong ke pingpong iki, Pak. Iya. Nah, misalkan contohnya gini. Ini yang kalibrasi siapa ini? Misalkan. Siapa yang dialing nih? Belum tahu itu mau dimarahin atau enggak. Wis melempar orang sih. Melempar orang dulu. Aku enggak hari ini. Padahal mau dialem. Enak Wis mesti sih bener. Wis melempar. Nah, itu kan wis melempar masalah. Iya. Nah, didikan yang seperti ini tuh yang karena nggak terfilter dari SDM tadi, jadi secara kepribadian ini nggak kebentuk. Tapi memang ini sih Mas ya, beberapa orang tuh memang sudah punya ketakutan terlebih dahulu sih. Wah, ini dievaluasi apa meneh? Apa meneh iki? Dunia iki apa meneh? Nah, ya itu tadi karena leader belum tentu mereka memiliki skill tentang kepemimpinan sehingga dia aku diangkat tadi profesor gitu. Weh, kurang gus sepatu misalnya. Gitu. Anak-anaknya mau nyeneni, padahal si profesor kan nggak kayak gitu. Ya, terus gue kadang sok luwih pinter misalkan. Kadang sok luwih pinter misalkan. Wah, si profesor kan tugasnya mengawasi. Ya ndase to, ini kan ora mengawasi toh. Tanggung jawabnya oke ya. Tanggung jawabnya oke gitu. Nah kan kalau di ini Mas di manajemen tadi kan manajemen atas yang sampai yang disampaikan Mas Johan tadi salah satunya adalah soal bagaimana kemudian performa kedai dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, melihat secara luas gitu ya dari sebuah indikator misalnya apa sebutannya KPI ya Mas ya misalnya kan. Itu indikator kedai kopi sehat kok yang ngopo to Mas? Nek sing diamati Mas Johan selama pirang tahun tuh Mas saiki ning kopi Mas. Itu wis puluhan tahun ya yo. Nah, aku kan ya lagi wingi. Waduh. Ya yang sehat itu ya intinya 20-an tahun ya Mas dengan misalnya. Ada. Atau 20 tahun. 2 dekade, Pak. Ayo piye? Ya, sehat itu pasti memiliki profit. Ya. Memiliki profit. Profitnya itu diambilnya ya dari keuntungan, bukan dari gross sales. Ya. Kan gitu kan. Soalnya aku sering mendengar banyak yang mengartikan net profit kurang tepat gitu. Oke. Contoh, kadang sering saya membaca atau ngelihat upload itu ngomongin HPP gitu. Nah, yang bicara dari ngobrolin soal HPP ini aja, aku kadang kalau ngebaca itu kadang ingin tertawa itu. HPP. HPP itu versi mana gitu. Kalau kita sebagai versi ketika membuat produk dan membuat resep, itu namanya HPP produk. Betul. Tapi kalau orang finance dan accounting ngomong HPP ini ya global ya. Iya. Ini yang real ini. Ya gitu kan. Nah, lebih baik kerennya itu ngomongnya itu sekarang kayak si Aga itu. Apa COGS? COGS. Ya. Itu baru ngomongnya lebih spesifik. Karena kalau ngomong COGS ini kan pasti setelah dari COGS kan ngomongin net profit kan gitu. Gitu loh. Nah,
yang ngomong kesehatan tadi tentang itu ya profit itu tadi pasti harus profit. Nah, supaya kita biar tahu profit bagaimana, kita harus hitung secara proyeksi. Kemarin kebetulan aku baru ngobrol sama Mas Koko A sampai Z ngomongin proyeksi karena kita lagi ngomongin bisnisnya M. Nah, iki Mas maksudnya. Ini ya kita harus sepil lah, disepilin dikit-dikit lah karena ngene yo Mas yo. Kita bicara Jogja ini kan luar biasa, lautan merah sekali. Aku lagi urung ketemu padan kata yang tepat pengganti lautan merah ki opo yo. Saking oke loh Mas maksudnya Kedai Kopi. Saya pernah mengerjakan sebuah project sebagai konsultan, tapi bukan sebagai konsultan training barista, terus konsultan roaster juga enggak, tapi sebagai konsultan manajemen. Jadi ada coffee shop itu dia omset per hari berapa ya, rata-rata 3 juta per 2 juta itu, karyawannya 4, owner nombok terus yo. Ya, nombok. Berarti nek 2 juta kali 3 berarti udah 60. Karyawannya 4 nombok. Kok iso? Nah, ini berarti kan ada sesuatu yang enggak sehat. Nah, ini kan harus disehatkan. Nah, sehatkan itu bagaimana ya? Kita harus mencari tahu indikasi sakitnya ada di mana. Sakitnya ada di bahan baku, sakitnya ada di ngatur cash flow-nya nggak sehat, atau ada di pencatatan yang nggak sesuai. Gitu. Kita ngomongin dapat untung profit itu kan dengan catatan yang benar sesuai. Betul. Nah, nek nggak sesuai, nah kayak simbah-simbah jualan di pasar tuh, kayak gitu. Yang penting iso kulaan le. Nah, gitu. Tapi kalau ngomong bisnis yang sehat kan nggak seperti itu, makanya dibutuhkan sebuah proyeksi. Nah, proyeksi itu dari apa ya? Dia harus menghitung asumsi. Kan nggak ada yang tepat. Betul. Contoh, kita sebelum membuka coffee shop kita menghitung namanya capital investment. Kita mau menginvestasikan budget berapa toh? Gitu. Nah, setelah kita menghitung capital investment, capital ini kalau setelah nanti bisnis 5 tahun harga ini pasti akan berkurang, ada penyusutan. Nah, nilai penyusutannya itu berapa? Kalau beli mesin merek A dalam 5 tahun dijual kira-kira harga jualnya jadi sekian, nurunnya berapa, persentasenya berapa persen. Nah, kita harus hitung. Penyusutannya sekian persen. Jadi ya kalau ngomong jelimet ya jelimet, tapi kalau ngomong nanti akan enak pada waktunya ya akan enak. Jadi itu akan terhitung. Jadi kita sudah menghitung penyusutannya juga. Nah, nilai penyusutan ini itu enggak kita masukin kantong, tapi masuknya nanti biasanya saving bank. Artinya ketika kita permajaan kita menggunakan dana budget penyusutan ini. Tapi kan ini biasanya disalah kaprahkan. Wah, usahaku dhewe ra apa-apa lah engko tak ijoli nyatane ya osong. Jane sing rahasia ya sing duwe gitu. Betul wi. Ngerti-ngerti tuku apa meneh ngono ya. Gitu. Nah, itu kan sering ditemuin gitu kan. Nah, setelah membuat si capital investment itu kita terus kemudian menghitung namanya basic asumsi. Basic asumsi ini menghitung tentang operasional. Aku tuh target sehari berapa ya omset? Kira-kira sebulan tembus berapa ya kira-kira? Ngitungnya asumsi dulu. Asumsinya itu setelah dari hitung asumsi kita bisa mencetak berapa sih karyawanku? Dari karyawan total 5 itu levelnya mereka apa aja ya? Nah, dari situ diplot-plotkan. Misalkan nek omset 100%, dipotong HPP berapa persen, dipotong operasional cost berapa persen, electrical cost berapa persen, bla 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 ini berapa persen, ketemu sisa kan profit. Gitu. Nah, dari si basic asumsi ini setelah terhitung, akhirnya kita bisa menghitung atau melihat data kapan tuh BEP gitu. Ya kan udah ketahuan dari situ. Gitu. Tapi ojo muluk-muluk gitu kan. Kadang nek gawe proyeksi terus muluk-muluk sebenarnya ya membodohi juga, membodohi diri sendiri gitu. Nek ra tembus ya Glokro Mas tadi ya. Rekap lagi. Maksudnya kita secara buka di sini dengan lokasi seperti ini yang kemarin target kita sehari harusnya dapat omset 5 juta ternyata hanya tembus
2 juta. Ya udah, hitungan basic asumsinya angkanya diganti. Iya. Ora Gitu. terus ngoyo gue yo. Ora terus ngoyo gue. Nah, men stres by data gue. Malah mumet deh ora iso turu ya, Mas. Gitu lah. Tapi setiap orang kan memiliki cara menghitung berbeda. Kalau itu dari pengalaman saya, dari segi pengalaman di F&B. Kalau yang paling sehat itu berapa persen, Mas, dari omset? Misalnya, laba bersih itu paling sehat itu Ya. 30%, 40%, 20%. Kalau saya sering mendengar dari teman-teman di finance accounting itu mereka berharap sih mendapatkan net profit 30%. Tapi bisnis sekarang mendapatkan profit 15-20% itu udah bersyukur loh, Mas. Betul. Loh, Betul, Mas. percaya wis tanya Betul. mana-mana. Soalnya ternyata harga bahan baku tuh gini terus, Mas. Loh. Sementara kita jual tuh nggak bisa, Mas, gini. Nah, Piye gue, Mas, coba? bahan baku itu tiap sebulan tuh bisa naik 1-2 kali atau bahkan 3 kali. Tapi nggak kerasa 3.000, 4.000, 7.000 gitu. Nggak kerasa ini. Sedangkan harga jualnya, nah makanya sebenarnya di dalam sebuah bisnis, misalkan kita di Jogja ini, kita tuh harus estafet bareng, Mas. Misal dari hulu nih, roastery, kulaan di sana naik, ya kita informasikan ke penjual, ke pembeli kafenya, oh ini naik 5.000, ya wes naik 5.000. Sana ya naikin lagi gitu. Kudune ngono. Nah, itu yang sehat. Jadi kalau mau naik tumbuh itu ya bareng. Oh, namanya juga growth kok. Wong ketika kita menghitung proyeksi, itu kan dengan asumsi ada kenaikan 10 sampai berapa persen per tahun, Mas. Betul. Lah ngopo gunanya proyeksi kalau kita nggak melakukan hal itu juga di lapangan? Tapi memang ini sih, Mas, ya. Kalau kayak Mas Johan ini kan termasuk yang cukup jeli, menangkap informasi, mencermati situasi gitu ya. Saya melihat gitu ya, koreksi jika saya keliru gitu ya. Saya melihat memang beberapa media ini kan cenderung memang tidak mengabarkan, Mas, bahwa ada kenaikan barang yang itu memang merayap pelan-pelan, Mas. Kita di lapangan yang tahu gitu ya. Jadi kemudian ketika orang yang nyun sewu misalnya nggak pernah jajan, Mas, tiba-tiba dia datang ke sebuah coffee shop, Mas, dodolanmu kok larang? Kaget dipisu-pisui owner apa manajemen kemudian menjadi wah kok koyong ini berarti kan. Jadi ini kan akhirnya mereka itu kayak mangu-mangu ya loh, Mas. Akhirnya yang terjadi apa? Mereka cari barang yang jelek, yang murah. Itu bunuh diri, Mas. Lah aku lah, Mas, aku makanya Kayak ini. aduh. Ini aku dulu dari pengalaman fase ketika aku tinggal di F&B. Ketika habis di toko donat itu kan aku jadi sales, Mas. Sales. Benar. Aku malah ilmu paling larang ya, Mas. Aku kudu sinau ya. Terus lanjut. Aku jadi sales di motor. Honda waktu. Udah. Serius aku keliling antar perumahan, Mas, nyebar flyer, Mas. Ono cape jenengku Johan nomor HP. Serius gitu. Area ngendi, Mas? Sak Jogja, Sleman apa? Wis ngendi wae tak hubungi. Makanya aku jalan tikus apal. Serius. Pernah aku sampai dikasih area iki karena aku rada ndablek ya. Area aku area sing di blacklist gitu. Anu Badran. Oh. Daerah kono. Kuwi aku iso dodolan motor loro lho, Mas. Nah, saiki zamanku kuwi motor kan harga 13 juta, 10 sampai 13 juta satu unit motor. Bayangno, Mas, dodolan motor keliling kowe ono sing tuku lho tetepan. Berarti sing pinter sapa, Mas? Ya sales ta. Sales sih, Mas. Yeah. Artinya di coffee shop itu nek dhek regane larang ra iso dodolan, sing bodoh sapa? Sales kafe. Nah, kuwi Jon. Pede wae Jon, dodolan Jon. Tapi ilmu yang paling apa ya, menurut saya kemudian cukup penting untuk dikuasai adalah memang sales sih, Mas. Jualan sih, Mas. Orang sales itu sering dimaki-maki, nggak tembus target dicaci maki, begitu pecah telur sombong. Ya karena hanya waktunya hanya itu. Nah, selain di motor itu, saya pernah di fase sales F&B. Saya punya atasan GM langsung. Sekarang udah almarhum GM itu. Kalau ngomong killer, ya galak lah gitu. Tapi dia membangun dan cara untuk saya biar bisa itu sangat sabar dia. Padahal kalau nyales produk, wah
pontang-panting. Hmm. Nah, waktu itu supaya jadi sales nggak dibodohi sales sih, berarti kan kita harus lebih pinter. Hmm. Nah, waktu itu ya zaman aku ning gone sales undan dhisik on dablek, Pak. Besok absen, Hmm. pamit keliling padahal aku dolanan PS. Hmm. Laporane ya tak keju wae to. Hmm. Keliling area mana? Rejo Winangun. Hmm. Iki Hmm. gitu. Ya memang muter area situ, tapi kan hanya ngapal ke jalan. Hmm. Nah, ketika ketemu si almarhum GM ini, aku dimintain data itu banyak. Nanti kalau kamu muter area pabrik, nanti kamu muter area hotel. Nah, itu ketika aku menulis laporan, misalkan aku hotel mana nih, neng Cavinton gitu. Nomor teleponnya berapa, kontaknya siapa. Detail. Nah, detail itu di-upload di Google Drive. Nah, aku tanya, Cavinton ketemu sama siapa? Misalkan Pak Budi. Ini nomor HP-nya? Iya. Kira-kira Pak Budi untuk rencana tes produk itu berapa persen minat bakat dia untuk ingin mencicipi produk kita? Itu baru menanya mencicipi loh. Misal aku salah ngomong, aku ngapusi, wah 80% Pak. 2 hari lagi kamu follow up ini. Misalnya aku, wah bajigur, padahal gue minta keju nilai. Kan aku bunuh diri Pak. Nah iya. Bener lah? Iya. Nah iya dulu kok mau menggawe skema skenario drama apa meneh iki Pak. Angel Pak. Drama apa meneh? Tapi dilala ya aku ki ya nyinawi iki tenanan gitu. Oh ya Pak, baik Pak. Apa Pak? Selama 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan itu aku belum jualan produk catering sama sekali. Aku jadi makin tenan. Kurang tahun tuh kerja di F&B itu garap yang ini ora iso. Sedangkan mereka banyak sales saja, mereka tiap hari jualan produk. Kamu aja satu aja belum. Waduh. Aku waktu itu langsung dari daftar kunjungan itu tak follow up toh. Tak follow up. Jadi aku sering minta produk sampling produk. Aku buatin produk nasi goreng apa seafood berapa 5 box. Itu tak antar ke follow up ke tempat itu, tak banyakin, Mbak ini saya bawain makan siang nih Mbak. Janjiannya cara langsung yo ben gue yo ben deal-dealan aku gitu. Ning tak kasih itu gratis. Nah, dengan seperti itu akhirnya waktu itu di hotel Kidul Pakuwone apa ya? Kidul Pak Marriott. Oh. Marriott. Deal aku Marriott. Untuk makan karyawan Marriott. Per pack 20.000. Itu harga tertinggi makan jatah karyawan hotel di Jogja cuman Marriott. Jogja lainnya cemban. Plewu. Ono sing 8.000. Anek maem lauk, sayur, buah, minum. 8.000 oleh apa, Pak? Ora oleh, Pak. Ora oleh apa-apa kuwi. Nangis toh. Kayak gini ngomong profit, Pak. Itu. Nah, aku tembus deal itu sama Marriott. Per hari itu mereka minta jatah buat makan karyawan dan casual itu total 350-an pack. Wih, sedinone ya. Aku deal 3 bulan, omsetku 600 juta, Pak. Aku dijak meeting sama GM gue almarhum tadi di restoran hotel. Geleng pesen kopi karo udut aku. Nah, taktik dan strategi cara berjualan ini harus ditanamkan ke semua lini yang mereka berbasis bisnisnya jual apapun. Gitu. Bener nggak? Betul. Misalkan di coffee shop, ya nggak sekedar cantik, nggak sekedar ganteng, tapi harus pinter. Pinter apa ya? Pinter segala hal di dalam penjualan ini. Nah, nek anak-anak ini kan muda sekarang ini kan mereka juga kenal dugem loh.
Kenal tuh? Kenal. Kenal diskotik tuh? Ketika di diskotik, apakah mereka nggak mempelajari orang yang bekerja ketika mereka menawarkan minuman? Sebenarnya kan sama. Sama, betul. Iya toh? Nah ini dasarnya nek wis cubluk ya wis angel. Cubluk ya apa? Boleh kita coba ya. Nah itu mas, maksudku mereka ya harus bisa berjualan di situ. Iya, jualan nih angel ya mas yo. Angel-angel gampang sih. Nek ketemu formulanya mesti wis jelas. Wah gampang ya, sugih iki ya dhewe kan. Tapi ada juga sih rame itu karena brand atau memang rame ternyata nggak profit kan juga nggak tahu mas. Betul, Kan sekarang betul. banyak yang begitu. Ya toh? Karena kita jangan sampai salah melihat loh. Misal di Jogja ada coffee shop, wah itu rame ya itu. Karyawannya sampai banyak ya. Tiap hari rame pengunjung. Ternyata enggak profit. Urung kan tentu nggak mas, ngerti ono sing urung gitu. tentu ngono kan. Makanya kan sebenarnya anu ya mas ya, kalau Mas Johan ini kan termasuk yang bagi saya dan teman-teman pasti sepakat sama saya bahwa Mas Adi ini salah satu orang kopi yang cukup punya standar-standar tertentu, prinsip-prinsip tertentu, dan kemudian orang menyebutnya idealis gitulah mas gitu kan. Nah sementara kan kita tahu bahwa idealisme kopi itu juga perlu dirawat, tapi kadang kita juga melihat bahwa realitas bisnis itu juga perlu kita cermati, karena itu yang menjadi keberlangsungan bisnis itu bisa jalan sampai kapanpun gitu ya, terutama di kedai kopi gitu ya mas. Nah, untuk bisa menyeimbangkan antara idealisme dengan realitas gitu itu piye mas, nek menurut Mas Johan? Idealismenya seperti apa dulu gitu. Kalau idealisnya itu Misalnya kualitas edukasi kan, ini soal edukasi. idealisme kan. Kalau kemudian, itu bagian dari hobi sebenarnya oke sih. Nah, kemudian kalau realitas bisnisnya misalnya soal target penjualan dan efisiensi gitu kan. Nah kan kadang kan gini mas, ono sing anu iki. Misalnya kan ono, mas iki kudu nganggo kopi sing ini, nek ra ngene ora ngono kan. Padahal sebenarnya bisa juga ada banding dan lain sebagainya. Efisiensi. Lebih baik program jalan dulu, jangan bicara efisiensi. Efisiensi ini justru malah kita kerjakan ketika kita udah growth malahan. Oke. Nah, kita ada pertumbuhan sales nih. Setelah dievaluasi ternyata kok profitnya cuma 5%. Nah, kita harus baru berbicara efisiensi. Tapi kalau kita baru program dari idealisme, kita udah berbicara efisiensi ya orang nyandak ya mas? Nggak nyandak terus. Gitu. Jadi efisiensi pinggirin dulu. Si idealisnya ini baru diungkapkan. Nah, idealisnya ini diungkapkan itu dengan cara bagaimana? Misalkan ya, kalau kita punya ide jadi atau enggak itu pikir nanti. Produknya mau pakai specialty atau non, ya pilih salah satu. Mau mengarah yang kemana gitu. Kan karakter ini harus dibentuk toh mas. Misalkan kalau motor Honda itu kan dia dengan identitas bahwa hemat bahan bakar, ya toh. Nah kalau sedangkan motor yang lain kan beda. Mereka memiliki kelebihan ini masing-masing. Nah kita ke dalam membangun sebuah brand ini kan harus mengarah ke situ. Brandnya kita mau ke apa nih? Oh kita mau ke home brewer. Ya wes kue nek home brewer ya simple produk, simple segalanya. Dalam arti ya produkmu iki nggak sing sebanyak kayak coffee shop. Kalau ini mas, Black Label apa ini? Apa? Fokusnya home brewer, kedai kopi, atau Black Label nggak bisa menempatkan atau menata posisi itu mas. Oh gitu? Iya. Kok iso? Karena koncone kokean ya. Kita kalau jualan langsung menempatkan kita sebagai roster khusus home brewer, khusus untuk kedai kopi. Nggak jalan mas. Ya kita harus bisa menyelami kesempatan itu dari sisi mana.
Karena jualan itu kan berputar. Wes. Kadang ada yang laku filter banter, kadang house blend-nya nggak laku, kadang ada laku house blend banter, kadang filter, kadang keduanya. Kita nggak pernah tahu ini. Karena ini nyawa ini juga terbelenggu dari sebuah apa ya, jaringan. Dan dari dulu Black Label itu kan bukan roster yang kayak apa ya, wah specialty khusus filter ini gitu, enggak juga toh. Adaptif lah ya. Adaptif Dan selalu membaca tren dengan baik ya. ya. Kalau tren sekarang kayak apa Mas? Ceritain dong. Kan Mas Mas Johan Ade ini saya lihat kan paling sering ini ya apa? Berapa kali hadir di kedai-kedai yang menurut saya dia sebagai salah satu pemimpin opini begitu kan. Ya kan. Cus. Berarti kan menyerap ini ada tren apa ini, apa yang terbaru gitu kan. Piye Mas, nek pembacaanmu Mas? Saya memang sering jalan ke sana kemari gitu, ke warung kopi, ke kedai kopi, ke coffee shop gitu. Tapi ketika melihat sebuah yang ada di lapangan, trennya itu jika untuk di Jogja sebenarnya trennya kalau berganti hampir sering berganti. Tapi untuk bertahan dari konsep itu sebenarnya ya enggak lama-lama juga. Tapi kembali lagi ke konsep-konsep ke klasik, konsep-konsep ke klasik gitu. Gitu. Nah, kalau konsepnya seperti coffee shop nongkrong, ya udah pasti konsepnya seperti itu, ya udah dia akan ramai dengan komunitasnya itu seperti itu. Ketika harga naik mereka pergi gitu. Ya wis. Ritmenya kan begitu. Tapi kalau dengan konsep yang konsepnya lebih fokus mengutamakan mutu kualitas produknya dengan pelayanan yang prima gitu ya. Dia nggak begitu ramai tapi profitnya ya enjoy aja gitu. Iya, ada beberapa kedai itu yang ini Mas. Saya nggak tahu ini. Mungkin Mas Johan berhasil membaca dengan baik. Ada beberapa kedai itu yang kopinya enak Mas. Tapi kenapa dia kemudian gagal secara bisnis? Apa kesalahan fatal yang dia lakukan? Saya menemui beberapa kopi itu sebenarnya kalau di Jogja sekarang banyak kedai baru, kedai minimalis itu menggunakan bin-bin yang sudah cukup berani menggunakan bin-bin yang spektakuler. Makanya itu kan. Tahu berarti Mas. Tahu ya. Gitu. Tapi sayangnya satu. Menyeduh atau mengekstraksi kopi ini belum begitu baik. Belum begitu baik gitu. Dalam arti baik itu bagaimana ya? Kalau buat saya sih rasa kopi simple, balance. Ya tidak ada yang saling menonjol satu sama lain gitu. Cuman ketika saya ketemu barista 1, 2, 3, 4, 5 ini yang mereka pekerjaannya sering suka menyeduh, mereka lebih suka menonjolkan sweetness si kopi. Iya, betul sih Mas. Padahal di kopi itu kan nggak hanya sweetness. Ya toh? Nah, makanya saya lebih suka yang balance. Nah, sekarang kalau ada orang jualan semua sate itu kan, semua sate kambing itu kan mesti yang membeli dalam satu tempat yang lebih banyak mesti yang enak mesti. Betul. Yang lainnya biasa aja mesti. Kopi kan juga sama, Mas. Tapi ada satu hal nih menarik yang diungkapkan Mas Alwi. Kui mau Mas. Kenapa misalnya para penyeduh itu suka menarik rasa manis gitu ya Mas ya itu ya. Itu saya melihat bahwa aku nggak tahu ya, keliru dikoreksi ya konco-konco ya. Wong kene iki jenenge ora ngerti ya takon. Ya nek temuanmu piye? Jadi gini Mas, saya itu mendapati Mas, di hampir semua kompetisi, terutama kompetisi-kompetisi Van Brewing ya Mas ya. Iya. Oh tuh. Kuwi jurine iki yang golek mung legi ngono Mas. Ora komplek ngono lho. Ah, kuwi. Ya. Apakah itu yang kemudian mendorong? Bisa jadi. Tapi di sisi lain Mas, saya lihat juga ada beberapa orang yang iki nek keliru dikoreksi ya konco-konco. Lagi meneh wong kene iki mung ora ngerti ya takon to ya Pak. Beberapa ini kan apa namanya tren-tren kopi-kopi yang manisnya lebih panjang gitu kan, terus aromatik, terus infus-infus itu kan
juga menjadi ini ya Mas ya. Orang sulit banget untuk membuatnya itu menjadi balance. Apa piye sih sakjane Mas? Ya nek saya begini. Kopi yang dia dengan rasa yang intens, kompleks, aromatik itu sebenarnya sudah bawaan dari kopi nek menurut saya. Oke. Bawaan dari kopi. Nah, pasti yang nyangre pun dia harus pelan-pelan dan menata sedemikian rupa biar bagus kan. Nah, kemudian yang terakhir yang menyeduh gitu. Karena percuma saja ketika kita menyajikan kopi yang bagus, ternyata yang menyeduh nggak bagus, kan meleset hasilnya. Kan percuma ya Mas. Makanya seperti kayak coffee shop tadi, pakai kopinya bagus akhirnya nggak rame. Kenapa? Lah nyeduhnya ra enak Mas. Misalnya gitu. Nah, kalau tadi rasa yang manis tadi lebih dominan, ya memang orang lebih suka minum kopi manis misalnya. Manis dari kopi ya gitu. Tapi tidak semua orang juga suka hanya manis saja. Iya, aku seneng sing tetep ono pahite yo. Aku tetep seneng kompleks kok Mas Yonan. Saya ya makanya balance jauh lebih. Iya. Balance jauh lebih bagus. Iya, saya sepakat sih. Saya seneng yang balance gitu ya. Karena kalau dominan kijan kadang nyetek ya Mas yo. Ya. Kalau aku sih gitu, kalau untuk di kopi lebih suka ke balance gitu. Karena ada juga yang coffee shop dia punya beans bagus, harga jualnya cukup lumayan oke gitu, lumayan tinggi ya Masnya. Dan kemudian ternyata seduhannya sampai tidak sesuai dengan ekspektasi misalnya. Nah itu kan juga sayang gitu. Nah kalau tadi ada yang ngejuri dia carinya sweetness kayak gitu ya, saya pernah bilang ke sampean bahwa kita hidup di kopi itu kan butuh kejujuran toh Mas. Betul. Ya toh. Nah apalagi banyak kok yang mereka certified belum tentu menguasai secara hal-hal yang lain. Iya betul. Apakah yang certified itu mesti mereka yang bagus Mas? Belum tentu. Belum tentu lah. Nah, karena menurut saya justru yang disampaikan Mas Johan tadi, hari ini tuh siapa yang merawat rasa penasaran, dia yang akan terus belajar. Betul. Ya enggak? Betul. Tapi ketika dia merasa mencukupkan diri, maka selesai. Gitu kan. Nah, artinya kan memang makanya saya nggak tahu nih, saya minta pendapat Mas Johan gitu ya. Cara untuk kita terus merawat rasa penasaran nih loh Mas. Karena kan kadang nih orang salah satunya bosen itu kan wis ora penasaran meneh, aku wis ora kopi wis ngono tok. Padahal kan begitu ditelaah sekarang nih aku kan semakin kesini misalnya baca beberapa jurnal gitu ya Mas. Ternyata kopi itu kayak banget. Bahkan yang diteliti itu jenis kopi aja belum semua gitu loh. Bahkan misalnya ada ancaman perubahan iklim yang ekstrim ke depan, Robusta atau Arabica akan hilang gitu. Perlu mencari pengganti gitu, masih ada yang perlu diteliti dan lain sebagainya gitu. Aku ini terus ngerasa, wah jangkrik berarti sinau kopi ki rambung-rambung iki. Enggak. Karena momen saat ini kan di mana momen orang-orang di seluruh dunia lagi suka-sukanya tentang kopi di era-era tahun ini toh. Kalau di era zamanku orang Eropa sana yang sudah ngopi dulu gitu. Kita kenal cappuccino aja tahun 2000-an. Iya toh? Betul kan? Iya. Nah, gitu. Jadi sehingga dengan perubahan iklim atau perubahan apapun itu yang ada di dunia ini ya kita harus mengikuti saja tentang ilmunya gitu. Contoh banyak informasi menyampaikan bahwa di tahun ini atau awal tahun di 2026 panen di dunia itu mengalami penurunan. Dan itu akan diprediksi di green bean atau kopi cherry di akhir tahun atau awal tahun ini naik. Bahkan naiknya hampir seperti kayak zamannya si Robusta dulu. Nah, sekarang siapkah? Ya, siap enggak gitu. Nah, sekarang ya siap enggak siap kita harus siap. Karena kita hidup harus mengikuti zaman, harus mengikuti teknologi, harus mengikuti informasi gitu. Kalau enggak ya akan terlindas saja. Nah,
Kalau tentang sebuah si kopi, tentang mempelajari si kopi ini, kita lebih baik mempelajari dari segi proses dulu. Nah, sekarang karakter proses ini kan banyak, sehingga dari setiap proses ini memiliki karakter yang berbeda. Nah, kita untuk mempelajari karakter itu pun juga harus satu-satu. Ini belum selesai, ternyata ada proses baru lagi. Iya, betul Mas. Ya kan? Heeh. Nah, lebih baik kita mempelajarinya adalah kita membaca dulu informasinya, kita mencari tahunya nanti saja. Yang penting kita tahu sumber informasinya masuk ke kita dulu. Kalau saya begitu. Bahkan ada yang bilang, wah kopi itu masih tren po. Padahal itu kopi itu ramenya tahun kemarin. Kamu lagi mainan kopi itu sekarang gitu. Ya kan? Misalkan ya karena kita lagi mempelajarinya saat ini. Iya, betul. Ya enggak apa-apa. Gitu. Siapa tahu kita malah ternyata menguliknya jauh lebih bagus. Karena ibaratkan si prosesornya ngeprosesnya jauh lebih sempurna dibanding yang dulu. Kan pasti gitu. Mereka juga perbaikan. Karena setiap resep apapun itu pasti ada perbaikan. Tidak ada yang tetap ya. Selalu ada revisi ya, ada perubahan. Revisi. Sekarang lah, aku pernah di bakery. Ya toh? Nah, dulu resep udah ada, prosesnya begini stepnya, gitu. Begitu jalan, ternyata sama mesin tidak sesuai, merubah resep. Setelah mesin oke, ternyata usernya menghilangkan satu step. Nah, akhirnya resepnya dicocokkan dengan kebiasaan si usernya, operatornya. Nah, itu kan berjalan terus, Pak. Itu baru bahan baku A. Nah, ternyata bahan baku A nggak ada, ganti bahan baku B. Penyesuaian lagi, Pak. Nah, saya sering bilang, wah kalau roster di sana itu lebih konsisten ini. Bullshit nak menurutku. Betul. Lah wong sekarang Lawang barangnya beda kok. Nah, aku pernah Kui cerdas nih Mas. Langsung ngomong udah cerdas sih. pernah Mas. Nah, pas itu nongkrong nih temen ya, dia roster juga loh. Nah, terus wah nek nyeduh filternya gampang ya Mas ya. Nek buat blend kopine gesah we komplain ya. Oh iya Mas. Itu sering jadi omongan gitu. Ya kenapa? Nah, karena kita misalkan dapat dari gayo full wash-nya dari si A. Habis, mosok kita nggak jualan. Nah iya no. Nah, akhirnya dapat gayo full wash si B. Ya ini kan beda. Beda. Lah nek kowe pengen konsisten ya kowe berani bayar Ngeplot. Iya, kuwi ra masalah. Gitu. Kowe bayar aku jasa aku goreng wis ora apa-apa. Bener. Ya, tapi kan cengli gitu loh. Iya. Lah wis ngomong gede rawani bayar ya percuma toh. Lah iya loh, no. Kan seringnya kan ngono kuwi. Iya. Kadang kan memang apa ya, beberapa orang tuh selalu maunya yang terbaik dengan daya upaya yang sedikit mungkin, bahkan kalau bisa zero atau minim toh Mas, gak ada lira. Iya sih. Tapi ya namanya semua memiliki taktik dan strategi masing-masing dalam berbisnis ya. Makanya sih saya sih termasuk yang ini ya, aku nggak tahu kalau di tempat Mas Johan ya. Aku ini termasuk sing anu Mas. Gue ngenyang murah yang golek liyane rasa karo aku ngono kan. Gue meh tempo ora iso karena rego bini selalu berubah tiba-tiba. Orang urusan. Karena menurutku yang sehat kayak gitu malahan Mas. Karena kalau enggak awak dhewe mumet ya bajigur. Aku ora ngerti sih ya nek modalnya gede sih. Ya. Makanya kita harus memposisikan kita ya sehat di kitanya dulu. Iya, gitu. betul. Kalau kita mengikuti cara mereka yang memiliki modal yang besar, kita mengikuti cara penjualannya seperti mereka, ya kita nggak bisa jalan toh Pak. Bener dah. Ayo no, tarungnya karo musuh ra ono serine ya. Serine gitu. Om Koko itu pernah cerita gini, wah dia berhasil wajar bisa bikin brand ini lah, ono duitnya John. Iya. Nah, mereka yang punya ide yang sangat kreatif yang bagus tapi nggak ada modal ya nggak akan bisa diaplikasikan.
Ya. Iya. Nah, makanya gue gitu. Nah, sekarang yang harus pinter itu adalah ketika mereka bermain kuantiti, justru kita harus berdiri tegak terhadap mutu kualitas produk itu udah menang. Iya sih benar. Tapi kalau orang mencarinya, wah aku mau cari harga ini, kalau kamu mau cari harga yang di bawah 200 misalnya, kamu bisa cari di roster itu loh. Di saya enggak ada. Nah, aku mesti kayak gituin Mas. Loh, kenapa di majuan seperti ini gitu? Yuk, karena saya tidak mendapatkan harga kopi seperti mereka. Saya dapat harga kopi yang harganya itu ya di atasnya mereka. Nah, kenapa? Ya karena mereka belinya 5 ton, saya belinya cuma 20 kilo. Betul. Di situ aja harga sudah berbeda. Betul. Nah, kalau dia tetap tidak mau ya udah. Ya monggo pilihanmu itu. Kamu mau membeli di sana atau di tempatku itu pilihan. Gitu. Nah, kalau yang sering saya dengar di cafe shop itu, wah ini nanti HPP-nya tinggi. HPP kopi sama HPP susu itu mahalan susu. Iya Mas, sepakat. Dihitung enggak percaya? Iya, susunya dedel terus ya Mas munggah Mas. Sebenarnya kalau dihitung-hitung kan sebenarnya salah satu yang tapi ya kalau kamu nggak mau mengikuti kenaikan harga ya rasa dan bakulan. takut, ya jangan buka usaha. Iya rasa bakulan lah, asam lambung. Apa enak gitu loh. Nah ini kalau kamu punya tantangan, ya iki tantangannya gitu. Nah ngono toh, ya entah. Aku tuh pernah Mas, tak cerita nih, kayang gitu. Aku nganter pesanan produkku ini. Nah di situ ada produk lain gitu. Aku tahu kalau di situ ada produk lain, tapi karena dia membeli ke saya ya saya tetap mengantarkan produk. Akhirnya bagian yang beli itu bilang sama saya, Majuan bisa nggak bikin blend seperti ini nih? Arabikanya tuh 70%, sisanya robusta Mas gitu. Oh ya, boleh. Bisa tak bawakan sampel gitu. Oke Mas, makasih. Nggih. Dik. Aku bawain sampelnya yang seperti dia minta. Terus, ini harga per kilo berapa? 255 Pak. Buah tuh lah. Mahal. Ya murah aku isian Mas nek. Arabica ini 70% toh. Terus 255 loh aku. Iya. Terus Dia itu ternyata dapat harganya 135 Pak. Wis didelok jero nih Mas, ojo-ojo mau ngasalan. Terus Ya Neng, aku ya meng paham toh meng mesam-mesem toh ya gitu lah ya nek aku duwe mesin 1 kilo aku nganggo kopi grade 3 ngono nak ya aku meng keseling resiki. ngedul mesin toh. Ya udah gitu loh. Lah kan yo mesinku cilik, aku melu jualan level kayak gitu itu ya gue menghasilkan kopi 10 kilo aja aku wis menguras tenaga. Sedangkan mereka hanya tinggal tek bung lewat distrounder misalkan kirim mencet gitu. Lingguh gitu. Nah ya konsepnya beda kan gitu loh. Nah, orang yang perlu diketahui itu adalah jangan pernah menyepelekan sebuah proses produk. Betul. Contoh, kenapa nyate nih ngene Pak Pong Suwe. lama dibanding tempat yang lain? Yo karena ngene Pak Pong wis jadi sebuah jualan sate yang kayak tempat wisata. Tamune mokeh, ya kowe kudu antri. Kan gitu toh. Nek enggak ya pindah ning Sortalo. Wah, Sortalo larang. Ah, ning kan potongannya gede-gede. Lah, Selalu ada nilai plusnya toh, ono unggulannya gitu loh. Nah, nek pengen sate kelataan yang di daerah utara ya cuma di Jalan Damai. Pak Sopo jenenge wi langgananmu, Aku Pak? nggak ngerti jenenge, tapi Pangestu kan. Pangestu, betul. Itu contoh seperti itu loh. Kan wis beda gitu. Nah, contoh, kalau di dunia dapur gitu. Chef ini tahu, ini daging strip loin, ini daging tenderloin. Gitu. Nah, strip loin US, strip loin Australia, atau strip loin Indonesia, chef mesti juga bakal tahu bagaimana memprosesnya. Misalkan sama-sama di grill.
Lah nek tamu nih njaluk Wildan lokal Indonesia, wah kita harus cinta dalam negeri nih. Aku mau order yang strip loin Indonesia. Masaknya Wildan. Oke. Sama waiter di order dek sama chef dimasak Wildan. Komplain alot. Sing bodoh sapa? Ya ta? Kopi grade 3. Di roasting dakrus. Ha kok pahit? Ya mesti pahit, Pak. Sing bodoh sapa ya sing ngarani. Sing order dhewe wae cikur. Iya kan? Ya iki ngono kuwi lho, Pak. Gampangane makanya perlu diinformasikan tuh yang seperti itu. Itu loh. Nah, aku pernah dapat kopi lagi nih. Nah, dapat kopi. Kopi itu enak, aku juga suka. Sweetnya, acidity-nya dari sweet dari acidity-nya itu wah, sangat nyaman banget itu. Tapi aku melihat bahwa kopi itu adalah kopi yang ongoing gitu. Lagi proses pengembangan gitu. Oh, urung mapannya, Mas. Durung mapan gitu. Tak foto, jebret tak kirimin temanku roaster Jakarta. Terus, Pak, menurut sampean ini udah develop apa belum? Ternyata dia sama. Still ongoing itu, Pak, gitu. Gitu. Nah, itu dikira kopiku. Naikin aja itu gas lagi, Pak, gitu. Oh, bukan kopiku ini. Aku cuma dapat kopi aja gitu. Oh. Terus aku tanya, apakah sekarang tren profil kopi itu yang seperti ini? Oh, enggak, Pak. Itu memang target dan tujuannya mereka menentukan itu, titik itu. Karena sebelum mereka menentukan titik itu kan mereka ngeprofiling dulu menggunakan sampel roaster gitu. Nah, bagi dia kopi enaknya ada tepatnya di posisi itu, makanya drop di posisi itu. Tapi nek pakai sampel roaster yang mahal itu kan sempurna, Pak. Gitu kan. Hasilnya lebih bagus gitu loh, memang lebih bagus. Nah, dan nggak banyak kan, jadi lebih oke gitu. Itu ya asik rasanya. Tapi kembali lagi, gue mau Wildan, rare, medium rare, red, blue, monggo. Itu sama seperti profil roasting. Iya, tergantung pengen seperti apa. Nah, Mas Johan ini kan dari semua peran yang pernah dijalani ya, soko sales nganti tekan trainer, nganti tekan roaster saiki kan ya. Nganti tekan konsultan ngono ya. Ini kan peran-perannya ini kan sangat membentuk pengalaman yang tidak sebentar gitu ya. Sebagai Johan Ade yang sekarang ini paling membentuknya itu karakter yang apa, Mas, dari sekian profesi, Mas? Dan ngopo dan kenapa? Karakter profesi. Yang sekarang nih sangat Mas Johan banget ki. Aku saiki ngene wae yuk bung. Ya kalau dari profesi ya karena profesinya di kopi yang lebih menekankannya ke profesi di kopi dan salesnya tentu karena tanpa sales ya nggak mungkin. Darah kita. Darah. Ayo tuh. Itu. Walaupun untuk pekerjaan-pekerjaan yang pernah dialami ya tetap masih mengikutin gitu. Karena kan masih ada beberapa teman kadang yang nanya, kita harus bisa menjawab ya jawab gitu. Nah, kalau di kopi ya saya sampai saat ini untuk di kopi, untuk di Black Label sendiri masih mendevelop, masih mengulik banyak kopi tentang menjadi kopi yang lebih bagus aja gitu. Karena ya itu tadi, kopi yang kita dapatkan itu belum tentu sama, sehingga kita harus mencari banyak celah supaya hasilnya jauh lebih bagus. Gitu. Nah, artinya kan berarti kan Mas Johan ini kan selalu upgrade gitu ya. Upgrade. Selalu memperbarui diri, selalu beradaptasi, melakukan inovasi dan lain sebagainya gitu ya. Salah satunya lah Mas, termasuk lewat proses membaca gitu juga ya. Buku atau jurnal gitu ya, Mas. Atau ada beberapa kursus yang memang rutin diikutin. Buku ya PDF mungkin ya. Kalau ke buku PDF. Yo kan saiki e-book kan ya ora apa-apa, Mas. Tetep buku kan. Iya. Gitu. Pokoknya e-book aktivitas membaca, Mas gitu. Kalau fisik harganya, Mas. Oh iya. Itu sih gitu. Lumayan sih, Dan di sini kan jarang ditemui. Misal kita pengen
pengen buku roastingnya Skutro misalkan. Kita sulit nyarinya. Ya, bener Mas. Kudu inden kesuwen gitu Ya ya. kan gitu. Lewat Amazon gitu yang ngono ya. Kecuali bukumu golek Gramedia mesti ono kan gitu kan. Nah gitu. Nah aku seringnya carinya yang seperti itu. Contoh subscribe kita juga bisa. Subscribe ilmu itu di Barista Hustle misalkan. Gitu. Di Barista Hustle itu kita Itu bisa selalu subscribe ngupdate loh. ya, Update terus. kopi terbaru gitu ya, Iya, isu-isu gitu ya, teknik, tren. teknik brewing, teknik ekstrak. Nah, tapi kalau pengen gratisan ya paling 5 menit ketutup. Ya ojo lah, ngono. Wong Tapi ilmu kalau mau ki yo. kalau mau Ya, subscribe kalau orang ya, Jawa kan bilang jerbasuki mau beo, Mas. Iya. Semuanya membutuhkan biaya yo ra. bukan biaya, itu Betul. menghargai mereka yang membutuhkan belajar. pengorbanan maksudnya. Betul. Betul. Nah kalau pengennya gratisan toh yo ya piye Mas? Ya angel wong saiki awake maca Kompas iku kudu langganan, Mas. Langganan. Tempo langganan. Langganan. Nah, Padahal. Barista Hasil itu bisa subscribe. Heeh. Nah, di situ itu mau cari tentang apapun ada loh. Tentang kopi loh ya. Proses ada. Itu roasting ada. Barista ada. Terus apa lagi ya? Ya apapun tentang kopi ada di situ Barista Hasil. Nah, itu aku satu baca di situ. Nah, terus yang kedua aku kan di Black Label itu kan subscribe Cropster. Kadang itu karena aku sering nanya ke CS, customer service-nya mereka via email itu, kadang aku sering nanya itu, terkadang sering diikutkan atau dapat gratisan untuk kelas. Nah, pada saat kelas itu ya kita nggak bisa sih 1 jam 2 jam ya paling yo 5 menit 10 menit 10 menit tapi jajannya aktifnya mau 5 menit atau nggak sampai gitu. Nah di situ aku manfaatkan benar untuk bertanya gitu. Contoh yang paling dekat ini adalah menghitung modulasi, menghitung modulasi profil gitu. Nah itu yang akan membentuk brightness, coffee, acidity, terus body itu ada di modulasi itu. Nah, dari mereka menyampaikan, menekankan bahwa ketika proses drying itu harus lebih cepat, gitu. Dryingnya lebih cepat, milernya perbandingan berapa persen untuk tujuan filter atau espresso, tapi developnya bisa sama, gitu. Nah itu ya nggak gampang ternyata, gitu. Modulasi itu ya nggak mudah, gitu. Nah makanya kalau ada roaster yang mereka ngerostingnya sambil ngobrol, mereka ngerostingnya sambil ditinggal kemana, ya nyon sewu itu nggak bisa mendapatkan modulasi, gitu. Nah dari situ sebenarnya bisa digarisbawahi bahwa seperti mereka sampaikan atau membaca di Barista Hasil itu, jika modulasi itu tidak seimbang, rasa kopi itu bisa flat. Iya. Ya bisa berasumsi dari nge-bake overdevelop atau underdevelop, bisa terjadi hal yang seperti itu. Nah apalagi kalau dulu sering dapat cerita itu kalau saya develop tak panjangin biar bodinya enak, nah nek maliarmu pendek nggak mbok developnya mbok panjangin ya tetep podo mawon itu. Wong modulasi ini berkesinambungan gitu loh. Kan gitu tujuannya biar itu ya wis salah karena membentuk proses karamelisasi itu di miler ini. Gitu. Ya, terlalu cepat nggak bagus, terlalu lama juga nggak bagus. Betul. Dia ada di tengah-tengah. Moderat lah. Moderat gitu. Nah, itu yang saat ini lagi saya saya kulik gitu. Tapi Mas Johan senang baca juga ya Mas ya? Baca tetap. Apa buku yang paling Mas Johan sukai dan bisa direkomendasi ke kami? Ayo kalau sekarang ya Barista Hasil paling. Oke. Barista Hasil. Karena Barista Hasil itu upgrade terus. Selalu update ya? Update itu. Gitu. Walaupun sebenarnya ketika kita praktekkan belum tentu sama. Nah iki Mas, kan? heeh. Delok kok. Ya tetep nganu toh Mas, ono faktor-faktor lain toh ya. Kalau ini Mas, apa namanya, melihat tren 5 tahun ke depan di Yogyakarta untuk atau bahkan di Indonesia Mas, untuk kopi di
bayangan Mas Johan seperti apa Kalau 5 kira-kira? tahun ke depan terlalu jauh. Oke, berapa tahun? Paling dekat aja lah. 1 tahun ke depan atau terdekat ini, teman-teman di Jogja ini kalau nggak pinter-pinter mencari celah konsep kreatif, kegeser brand nasional di Jogja. Tunggu aja. Mau masuk nih ya. Ya, sekarang kamu udah lihat di Kota Baru ada apa itu? Waduh, iya betul. Perempatan kalau dari arah sini ke kanan terus kiri jalannya, jejeran sama Kompas itu, itu nggak hanya cuman si kenangan tok loh. Nako. Nah, gitu. ini ngerti. Punya Kompas tuh. Nah, Biasa. eh? Iya Mas. Ya itu siap-siap aja kegeser seperti itu. Makanya jangan menyalahkan mereka. Kowe sing kurang banter melayumu sehingga mereka nyusul kowe gitu. Ya nek kowe dodolane ming carane kayak gitu terus ya tinggal. Contohnya kayak mana ya? Contohnya kayak di tempatnya si Kota Baru lagi yang dari brand Jakarta itu. Itu. Dulu di sosmed rame, wah rasanya beda sama Jakarta, bla 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 bla. Ya, sebelum dia buka, dia udah survei pasar dulu kok. Dia udah nyobain trial and error dulu kok. Artinya sebenarnya kan itu cek market, penyesuaian. Nah, begitu dibuka, ya nyatanya tetap ngantri, Pak. Ngantri. Sopo sing ra pengin gue. Betul. Ya toh? Betul. Ya harus lebih energi. Jadi energinya itu juga harus dituangkan dalam sebuah kreativitas. Itu teman-teman. Itu Jangan merasa aman berarti. Jangan ya. merasa aman. Melayumu ditututi, Melayu ditututi ya. Gue Melayu ditututi, Mas. Iya. Nah sekarang loh ya. Dhisik model promo aja si coffee shop A duwe promo, coffee shop lain ini udah nyontek. Bener? Betul. Gitu? Inceng-incengan lah Mas. Inceng-incengan gitu. Artinya ya kita harus lebih kreatif. Yang kreatif aja kalah loh. Siapa coba? Ya ada brand rokok besarnya tutup. Iya. Betul sih Mas. Aku yo kadang yo nganti mikir kok iso. Gitu? Nah, Ya, itu yang paling gampangannya kayak ngono kuwi. Jadi ya harus sering banyak baca. Ketika banyak baca kita langsung akhirnya membuka pikiran kita. Akhirnya kita terus mencari sebuah ide gitu. Aku kalau sama istriku itu kalau selesai kerjaan itu kadang kita yo ngopi di tempat lain gitu. Sak kecandake area jalure wae sih gitu biasanya. Ya. Ya itu Mas, berarti ki abot ki PR konco-konco yang ada di Jogja gitu ya, bahwa Jogja masih sangat seksi ya Mas berarti ya. Sebenarnya Karena kan hampir setiap hari orang buka, hampir setiap hari orang mencoba peruntungan di kue pasar kopi. Kalau tidak seksi dalam bentuk jualan, kenapa para street coffee semakin banyak? Betul sih. Ngeri tenan Jogja itu memang. Istimewa. Makanya sekarang terus pemerataan toh akhirnya penyesuaian itu kan keseimbangan namanya keseimbangan nggak hanya di kota, sekarang di pinggiran mereka jualan street coffee gitu. Ya semua itu ada marketnya kok. Ya mereka suka yang street coffee ya udah, mereka suka yang di sambil ngoceh ya ono, mereka seneng sing tenang-tenang ya ada. Mereka mau tempat ya yang adem ya ada gitu aja. Tempat sing biasa aja yang penting bisa lebih bebas sopan ya ada. Enak sebenarnya. Ya. Jogja sangat sebenarnya punya banyak pilihan. Gitu. Jadi PDWI positif lah gitu. Positif. Gitu. Oke, pesan terakhir Mas dari Mas Johan buat kawan-kawan tandang sekalian gitu ya. Penikmat kopi, pembaca buku dan juga orang-orang yang aktif di banyak kegiatan komunitas terutama gitu ya. Apa kira-kira Mas? Bersama kopi. Bersama kopi. Kalau brewer yang dicari masih hanya sweetness, perjalananmu masih jauh. Dolanmu kurang adoh.
kalau kalian masih mengungkapkan bahwa kopi itu rasanya flat, lidahmu belum pernah bercerita tentang hasil karyamu. Wis ngeri tenan. Iya toh. Jadi, tapi pesannya adalah cari yang lebih seimbang, seperti keseimbangan dalam berkehidupan. Iki aku ngerti iki backsound burine engko lagune Iwan Fals kita. Endi? Sing opo? Keseimbangan sing silat ke lo. Wah, ngerti ya. Kalau gue keseimbangan. Ayo. Oke. Siap. Terima kasih banyak Mas Johan atas kesempatannya ngobrol panjang lebar sekali kita. Rang jam iki kita suwe banget iki gue. Ngopi meneh. Iya. Seneng banget kami sudah bisa ngobrol di tandang kali ini bersama Mas Johan. Tandang. Kesempatan yang langka sekali karena beliau ini biasanya sulit diganggu gitu kan. Ora iso aku lagi roasting oke ini. Aku seneng banget. Terima kasih banyak Mas Johan tenan iki matur nuwun, matur sembah nuwun karena ini sesuatu yang mahal sekali bagi kami dan teman-teman. Kalau teman-teman sampai nggak kenal Mas Johan, ini salah satu tokoh sejarah kopi di Jogja. Kami menghadirkan di tandang tanya jawab tentang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hari ini kita tandang ke Black Label Roastery. Besok tandang kemana lagi? Oke, terima kasih. Siap. Thank you, Mas.